Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawjih." Dan syaitan-syaitan itu belajar ya kepada Harut dan Marut, ini malaikat Harut dan Marut, untuk apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawjih. Belajar tentang cara untuk memisahkan antara suami dan istri. Nah, sesungguhnya di dalam hadis riwayat Muslim telah dijelaskan bahwasanya iblis ya atau syaitan dari kalangan jin-jin fasik dan jin kafir, mereka telah mengikrarkan diri ya akan terus-menerus menggoda, mengganggu Bani Adam. Dan salah satu prestasi yang terbesar ya di kalangan syaitan adalah pada saat mereka mampu memisahkan atau mencerai-beraikan antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Dan di dalam hadis dijelaskan bahwasanya syaitan ini mengumpulkan seluruh ya bala tentaranya. Kemudian ditanyakanlah satu persatu, melaporkan bagaimana pekerjaannya, bagaimana hasil mereka menggoda ataupun merusak Bani Adam. Maka pada saat ada di antara golongan-golongan syaitan yang datang menceritakan atau memberikan berita keberhasilan bahwa mereka mampu menceraikan suami istri dari satu rumah tangga Bani Adam, maka dia akan diberikan prestasi yang tertinggi di kalangan syaitan. Ibarat kata nih, dia diberikan penghargaan, reward daripada syaitan, bahwa inilah pekerjaan yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, kita harus waspada, berhati-hati ya, karena sihir ini bisa kemungkinan siapa saja dapat terkena ya. Entah itu orang yang berilmu, apalagi orang-orang yang tak berilmu, artinya tak memiliki pengetahuan ya terhadap agama, ataupun bahkan orang yang mengetahui agama pun ini lebih banyak godaan-godaannya. Saudara-saudara sekalian, di antara ciri-ciri tanda seseorang ya atau satu rumah tangga terkena sihir tafrik, ada beberapa tanda secara fisik. Walaupun ciri ini sekali lagi jangan kita jadikan sebagai tanda atau patokan utama. Ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang telah terjadi yang menimpa diri seseorang atau rumah tangganya. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Biasanya di dalam satu rumah tangga yang terkena itu bisa salah satu dari keduanya, entah itu suaminya atau istrinya ya, atau kedua-duanya ya. Kalau yang tertimpa salah satunya, entah itu istri atau suami, maka gejala yang mereka rasakan adalah ada perubahan-perubahan emosional ya, secara emosi ya, di dalam ucapan ataupun perbuatan-perbuatan pasangan, entah itu suami atau istri, tiba-tiba berubah kepada pasangannya ya. Marah tanpa sebab, marah pada persoalan yang sepele ataupun mudah tersinggung, dan melihat pasangannya, entah itu suami atau istrinya, tidak memiliki rasa cinta sama sekali. Tiba-tiba berubah rasanya, rasa dalam hatinya berubah, rasa dari cinta menjadi benci ya. Itu yang pertama ya, secara emosional. Yang kedua, orang yang terjangkiti sihir tafrik atau sihir perceraian dalam hal ini, mereka akan selalu linglung, was-was, cemas, gelisah, dan bahkan takut berlebihan. Di waktu-waktu tertentu hatinya selalu berdebar-debar, selalu was-was, cemas ya, takut berlebihan, susah tidur. Nah, ini adalah gejala-gejala umum yang terjadi kepada orang-orang yang terkena sihir tafrik atau sihir perceraian, khususnya sihir perceraian suami istri. Oke. Yang ketiga, ciri yang lain adalah sering merasakan sakit kepada area kepala dan perutnya. Orang yang terkena sihir perceraian ya, maka bisa jadi kemungkinan ya, sekali lagi ini kemungkinan, di antara ciri tandanya itu adalah sering sakit bagian kepala yang berpindah-pindah. Walaupun sekali lagi saudaraku,
ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan utama bahwa ketika kita sakit kepala kita terkena sihir perceraian. Tidak. Ya, banyak indikator atau tanda-tanda yang harus kita pelajari, harus kita selidiki, harus kita kemudian melakukan elaborasi atau penjelasan-penjelasan lebih detail. Oke? Ataupun bagian perut. Sering sakit bagian perut, ada yang bergerak-gerak, ya, termasuk bagian kepala, kadang-kadang di belakang, kadang di depan, kadang di atas, berpindah-pindah sakitnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, ya, sering melakukan aktivitas-aktivitas yang mana pada saat mereka berhubungan dengan orang lain, dalam arti berinteraksi, ya, entah itu berkomunikasi, entah itu curhat kepada pasangan yang lain, entah itu suaminya, entah itu istri orang lain, atau perempuan lain, atau laki-laki yang lain, mereka lebih nyaman ketika mereka di luar. Nah, maka saudara-saudara sekalian, pasangan yang tadinya harmonis, yang tadinya tidak ada masalah sama sekali dalam rumah tangganya, karena efek daripada bisikan-bisikan syaitan ini, mereka lebih melihat keluar, ya, pasangan-pasangan di luar. Mereka lebih senang dari melihat orang-orang luar selain mahramnya atau selain pasangannya, ya. Jadi potensi melakukan perselingkuhan inilah penyebab-penyebab, diantaranya adalah karena orang atau seorang istri atau seorang suami lebih senang melihat keluar, membanding-bandingkan pasangannya. Dan membanding-bandingkan pasangannya ini sesungguhnya bukan karena keinginan dirinya, tetapi bisikan-bisikan nafsu, ya, yang diinisiasi oleh syaitan dalam hatinya, sehingga dia merasa lebih nyaman ketika berinteraksi ataupun berhubungan komunikasi dengan orang-orang selain suaminya atau selain istrinya. Oke, saudara-saudara sekalian, maka tidak heran, mohon maaf, terjadinya perzinahan, perselingkuhan, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya karena, ya, tadi adanya perasaan yang tidak nyaman lagi kepada pasangannya, ya, entah itu kepada istrinya atau kepada suaminya, sehingga muncullah hal-hal yang menyebabkan jatuhnya seorang hamba kepada dosa dan maksiat. Oke. Yang kelima, ciri yang lainnya adalah sering mimpi buruk. Mimpi yang paling umum terjadi kepada orang yang terkena sihir perceraian, diantaranya adalah dia sering melihat, kalau dia wanita, dia sering melihat laki-laki, entah itu yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Kalau dia laki-laki, dia sering mimpi melihat wanita yang dikenalnya atau yang tidak dikenalnya. Dan mimpinya ini tidak hanya melihat, ada yang bahkan di dalam mimpi itu mereka berjima, berhubungan, ya, berhubungan intim, ya, sehingga pasangan ataupun orang yang dia lihat dalam mimpi ini, pada saat dia terbangun, dia merasa nyaman kepada orang yang ada dalam mimpinya, ya, entah itu yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Nah, memang umumnya pada saat seseorang bermimpi ini rata-rata kepada orang yang dikenal atau orang yang sebenarnya tadinya menyukainya. Nah, pada saat mimpi inilah kemudian muncullah, timbul rasa suka atau bahkan rasa yang berlebihan, melebihi rasa cintanya kepada pasangannya, entah itu istrinya atau suaminya. Nah, mimpi ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi sering. Atau bahkan mimpi yang lainnya bisa juga didatangi makhluk tinggi besar, ya, macam genderuwo, ya, atau makhluk kalau dia wanita, atau bahkan juga dia didatangi makhluk yang, ya, seperti wanita yang berambut panjang, berpakaian putih atau bermuka seram, atau bisa didatangi wanita yang berwajah cantik, ataupun bisa didatangi oleh pria dalam mimpinya berwajah tampan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi dari kelima ciri-ciri ini,
bisa menjadi patokan bagi kita, ya, sekali lagi bukan kesimpulan akhir ya, tetapi hanya sebagai bentuk kehati-hatian atau kewaspadaan kita bahwa sesungguhnya sihir ini telah bekerja di dalam diri seseorang, ya. Sekali lagi, kemungkinan sihir ini telah bekerja, apalagi pada saat seorang istri atau suami sudah mengucapkan kata-kata untuk bercerai. Itulah inti yang diinginkan syaitan, ya. Sekali lagi, pada saat seorang suami mengucapkan aku mentalakmu, aku menceraikanmu, atau istri aku minta cerai kepadamu, pulangkan kepada rumah, mari kita ke pengadilan, mari kita ke mahkamah untuk bercerai dan sebagainya. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, ada ucapan-ucapan perbuatan ini yang disadari, ada yang tidak disadari. Oke? Yang tidak disadari, kemungkinan ini bisa diinisiasi oleh syaitan yang menggerakkan lidah atau kesadaran seorang istri atau suami. Maka saudaraku sekalian, apabila yang terjadi pada salah satu pasangannya, maka hendaknya pasangan ini menyadarkan, entah itu kepada suaminya atau istrinya. Oke? Harus menyadarkan bahwa wahai istriku, atau wahai suamiku, inilah yang terjadi. Mari kita introspeksi apa sesungguhnya yang terjadi. Karena sihir perceraian ini luar biasa ya saudara-saudara sekalian. Proses bekerjanya sangat cepat sekali dan sangat-sangat efektif untuk menyerang dalam suatu rumah tangga. Dan target syaitan dari kalangan jin fasik, jin kafir adalah bagaimana rumah tangga Bani Adam ini bubar, bercerai, akhirnya rusaklah atau runtuhlah rumah tangga yang dibangunnya. Oke. Bagaimana solusinya atau jalan keluar ketika kita mengalami ciri-ciri tanda-tanda ini? Maka yang pertama, lakukanlah terapi ruqyah mandiri. Oke? Ikuti video-video kami di channel Quranic Terapi, ya. Bagaimana cara-cara ruqyah mandiri. Yang kedua, ada baiknya saudaraku silahkan melakukan terapi ruqyah dengan wasilah ustadz yang ada di sekelilingnya atau di sekitar tempat tinggalnya. Carilah ustadz yang bisa melakukan terapi ruqyah syar'i. Lakukanlah terapi ruqyah melalui wasilah ustadz ini. Karena terkait jin sihir perceraian ini, haruslah kita ada wasilah ya, melalui ustadz untuk mendoakan atau untuk membantu memberikan nasihat-nasihat atau konsultasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Ada pihak ketiga ya yang harus memberikan solusi secara langsung agar rumah tangganya tetap utuh. Oke. Yang ketiga, maka saudara-saudara sekalian, haruslah kita waspada, sadari. Sering-seringlah kita meminta perlindungan kepada Allah